Nah, ini salah satu proyek Al Kautsar Property yang berada di daerah Drenges Kertosono. Nah, ini dulunya lahan kafling. Ukurannya rata-rata hampir 6 kali 14. Ini area carport. Carport ini juga sudah ditinggikan dari area jalan. Ini carportnya 3 kali 5. Terus ini tampilan depan. Tampilan depannya dibuat simpel karena pemiliknya ini masih cukup muda dan belum nikah. Jadi semuanya dibuat serba simpel. Terus biasanya ini atap teras ini kita biasanya menggunakan kayak ini ya, kanopi dakcor. Tapi ini request sementara waktu menggunakan galvalum karena nanti ini akan dilepas, mau dibuat ditinggikan lagi sama pemilik rumah nanti kalau ada rezeki. Jadi bongkarnya biar lebih mudah. Jadi sudah terplanning. Karena itu terlihat biasa saja gitu. Fasad depan selalu ada batu alam. Ini batu alam jenis candi yang warnanya hitam. Terus ada kanopi, ada jendela sama sih. Terus teras ini ukurannya 3 kali 1,2 meter. Persis ke atas. Nah, ini tadi yang saya sebut kanopinya itu sementara waktu pakai kanopi galvalum. Untuk pintu masih sama menggunakan pintu kayu jati. Ini yang di finishing pelitur manual. Cukup bagus, cukup bersih juga pengerjaannya. Kita coba masuk ya. Assalamualaikum. Ya. Loh, ada pemilik rumah ini. Pemilik rumah ya, Mas? Bukan, Pak. Bukan? Di sini ngapain? Bersih-bersih. Untuk subscriber pasti tahu ini. Beliaunya siapa ini? Saya duduk lagi loh, Pak. Duduk lagi. Nje. Sudah makan, Pak? Belum sih. Belum. Nanti saya ditraktir ya. Siap. Mie ayam ya? Jangan. Apa? Mie sapi aja. Orang ini humoris memang. Ini areanya 3 meter. Kesana hampir 10. 3 kesananya 10. Langsung terlihat ini area ruang tamunya menjadi satu dengan area ruang keluarga. Untuk atap ini request dari pemilik rumah ini menggunakan atap kanopi. Kok kanopi? Apa, Bang? Plafon. Nah, pinter kan? Karena makan mie ayam. Ya, plafon. Ini plafon ini menggunakan material PVC. Plafon PVC itu kalau saya sih suka kalau untuk outdoor. Kalau dalam ya mungkin sebagian suka. Saya itu tidak sukanya itu warnanya mengkilat. Itu kalau saya. Tapi kelebihannya PVC ini kalau ada bocor dia itu aman. Nggak timbul bercak-bercak di area plafonnya ketika bocor, nggak seperti gipsum. Dan gipsum itu kalau kena air dia itu mudah hancur. Kalau PVC dipastikan aman. Itu kelebihannya, dari sisi kelebihan. Ya namanya orang kesukaannya beda-beda ya. Nah, ini PVC motifnya motif kayu. Ada listnya. Kalau PVC itu mesti ada listnya seperti ini. Nah, konsepnya dibuat flat, datar gitu saja. Terus lampunya ini lampu-lampu info, jadi yang masuk ke dalam gitu. Mengakomodir 2 kamar. 2 kamarnya juga sama seperti umum-umumnya. Ini pakai ukuran 3 kali 3, tapi kepotong tembok jadi ya sekitar 2,8. Kalau ketinggian dari ini lantai ke plafon ini sekitar 3,4-an lah, segitu. Nah, semuanya di plafon PVC. Terus untuk mempermanis ini ada granit warna hitam. Terus untuk lantai ini juga granit standar. Nah, ini sudah disiapkan untuk TV. Jadi TV-nya menghadap ke sini. Rumah ini menghadap ke utara. Nah, ini untuk kamar keduanya. Oke, setelah kamar kedua,
Nah, ini ada tangga. Jadi di area yang 3 kali 6 ini 3 meter. Ini kita dakcor. Kita dakcor. Ini sementara waktu digunakan untuk mengeringkan pakaian. Mengeringkan pakaian. Nah, ini konsep ini mungkin bisa ditiru yang ini, yang bagian ini. Ini itu musola. Musola itu tentu menghadap ke kiblat ya. Kalau di Indonesia kiblatnya menghadap ke barat. Jadi ini menghadap ke barat. Di depannya langsung ini ada tempat untuk wudhu. Jadi kalau mau masuk ke musola, langsung wudhu. Wudhu dulu terus ke musola. Setelah dari musola, bisa cuci-cuci lagi. Terus ke sini. Terus masak. Nah, ini area kamar mandi. Di sini juga sudah disiapkan untuk mesin cuci. Nah, mesin cuci. Nah, ini nanti untuk airnya, untuk mengakomodir airnya. Terus sudah kita siapkan juga untuk lubang air pembuangan. Nah, mesinnya di sini sudah kita sesuaikan ukurannya. Jadi di sini nanti ada mesin cuci. Ini kamar mandi biasa pakai kloset. Ya tentu kalau nggak pakai kloset gimana? Bukan kamar mandi itu. Terus ada shower. Ini materialnya keramik semua. Dan kebetulan di belakang rumah ini jalan. Jadi bisa dibuat pintu. Tuh, ini jalan, kaflingan ya. Nah, adem, seger. Meja dapur biasa sama. Kalau yang sudah sering ikuti review pasti tahu. Konsep dapurnya juga seperti ini. Nah, dapur yang model seperti ini itu kompornya kompor biasa, bukan kompor tanam. Kompor-kompor biasa ini spannya dari sini ke sini itu kalau dari sini ini ada selisih sekitar 10 cm lah, 10 cm. Nah, lunas ini itu 80. Angka 80 cm ini angka variabel yang umum dipakai. Jadi dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kependekan. Begitu. Jadi kalau masak itu nyaman dengan ketinggian seperti itu. Tapi misal kalau orangnya itu ketinggiannya itu lebih rendah, bisa juga direndahkan, bisa menyesuaikan. Gitu. Nah, katakan di sini kompor, jadi nanti ketemunya juga 80. Kan kompor nggak tanam itu kan ada ketinggiannya ya. Begini. Nah, ini jam. Terus ini ada tangganya dari besi. Kenapa ini kelihatan mencuram? Nah, daripada jadi pertanyaan. Ini karena lokasinya itu seperti ini. Ini bisa kalau dibuat seperti ini, ke sini agak nggak terlalu curam, agak ke sini. Tapi dudukan bawahnya itu di daerah sini ketemunya. Nah, ini nggak pemilik rumahnya nggak mau. Jadi ya pilihannya seperti ini. Gitu. Ini materialnya besi, terus pakai bordes, dicat warna hitam. Terus ini ada yang akses ke lantai 2-nya. Ini kita pakai sliding. Nah, sliding. Nah, bisa dibuka. Yang ini bisa dibuka begini. Nah, kita kunci dulu. Nah, ini sliding. Nah, ini tadi slidingnya. Tuh. Nah, kenapa pakai sliding? Karena ini nanti rencananya ini langsung mau ditambahkan satu ruangan lagi. Terus di situ juga nanti ada kamar mandi tambahan. Sementara waktu memang digunakan seperti ini dulu sama pemilik rumah. Jadi sudah disetting semuanya. Tuh masih ada besi-besinya. Nanti jadi ketika naikkan itu sudah ready. Jadi nggak bongkar-bongkar banyak lagi. Tinggal bongkar ini saja. Nah, kalau ini nggak dibuat sliding, ini harusnya di sini dibuat ada pintu ya, pintu ke sini untuk akses ke sini. Jadi di sini harus ada tembok lagi, harus ada tembok lagi. Nah, cuma rencana pintu itu kalau nantinya dibongkar kan juga eman ya,
nggak terpakai. Jadi yang paling simpel ini bilangnya begitu. Jadi alasan menggunakan pintu sliding itu seperti itu. Nah, untuk genteng-genteng semuanya itu kita menggunakan genteng tanah liat, dan ini dicat. Kenapa warnanya merah? Biasanya catnya itu warna, kalau nggak merah ya hitam gitu. Terus ini bagian terpenting, bagian atap dakcor itu semuanya kita lapisi waterproofing ya, begitu. Semua merek juga bagus kok. Nah, viewnya dari belakang. Oke, kira-kira itu dulu review dari kami. Bagi yang ingin membuat rumah, membutuhkan jasa, kami bisa menghubungi kami atau Mas Bugo atau Mas Hari. Yang mau cari perumahan syariah di Nganjuk juga bisa menghubungi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.